Tidak tahu, gini kalau tidak mau ngaji nggak tahu. Bagaimana untuk tahu kalau tidak mau ngaji? Quran diturunkan untuk dikaji kok. Lihat dabaru ayatihi, waliyatadzakkara ulul albab. Jadi Quran diturunkan itu supaya dipelajari tiap-tiap ayatnya. Orang yang mempunyai akal pikiran sehat dengan mempelajari tiap-tiap ayat Al-Quran itu supaya mendapat pelajaran. Ya malah tidak boleh dikaji. Ada gerakan mengkaji Al-Quran malah harus dibubarkan, diusir. Tidak boleh di desa ini ngaji Quran. Ya, tidak boleh ngaji. Itu orang kafir kalau gitu tuh. Atau boleh ngaji Quran, tapi Qurannya jangan itu. Ya, ada Quran yang lain. Nah, Qurannya jangan itu. Coba surat Yunus ayat 15 itu. Jadi ada memang Al-Quran dikaji, tapi jangan itu Qurannya. Kalau Qurannya bukan itu, boleh di sini. Itu tantangan kepada Nabi begitu. Coba dibaca, surat Yunus ayat 15. Surah Yunus surat ke-10 ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'ana ati biqur'anin ghairi hadza aw batilhu. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini, ya, atau gantilah dia. Ya kan? Ini, jadi wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat. Apabila dibacakan ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat Quran yang jelas, dibacakan, diterang-terangkan, orang-orang yang tidak yakin dengan perjumpaan dengan Allah nanti, qala alladziina la yarjuna liqa'a na'ti bi Qur'anin ghairi hadza au batilhu. Orang yang tidak percaya, tidak akan meyakini berjumpa dengan Allah, dia mengatakan, jangan itu Qur'annya, datangkanlah Qur'an yang lain. Qur'annya yang dikaji jangan itu. Datangkan Qur'an yang lain. Kalau memang tidak ada Qur'an yang lain, ya gantilah sedikit. Qur'annya itu ya mau, tapi diganti. Karena kalau Qur'an itu di masyarakat ini nggak cocok, maka diganti. Dicocokkan dengan kemauan di masyarakatnya. Ya, Qur'an yang minta diganti. Kalau tidak ada, ya dicocokkan, disesuaikan dengan masyarakat sini. Kalau Qur'annya itu nggak cocok di sini. Ya, sekarang nggak ada minta. Padahal Qur'an yang dikaji ini dengan Qur'an yang ada di tempatmu sama. Quran yang dikaji di MTA ini dengan Quran yang di rumah-rumahmu sama, bacaan tidak sama. Iya, tapi Quran nggak perlu dikaji, dibaca aja biar dapat ganjaran. Jangan ngaji Quran nanti tidak ngerti. Kalau ngerti, nanti apa yang biasa kita lakukan terus tidak boleh. Yang tidak boleh kan siapa? Quran. Ya. Mestinya kalau orang yang beriman, kalau apa yang dilakukan selama ini tidak cocok dengan Quran, tinggalkan, ikuti Qurannya. Ikuti Quran, itu namanya zadathum imanan. Jadi kalau perbuatan selama ini bertentangan dengan Al-Quran, setelah Quran dikaji, ternyata tidak cocok dengan perilakunya, kalau orang yang beriman, tambah imannya. Perilakunya yang tidak cocok dengan Quran tadi ditinggalkan, terus ikuti Quran. Itu orang yang beriman. Oh, kalau Quran nanti dikaji, diterang-terangke, bertentangan nanti dengan warisan nenek moyang kita. Ya? Nah, terus jawabnya gimana? Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Mereka mengatakan cukup kami mengikuti apa yang ditinggalkan, yang diwariskan oleh bapak-bapak kami. Tidak usah ikuti Quran. Nah Quran itu dengan warisan mbah-mbah dulu bertentangan, berbeda itu. Ya,
Nanti kalau merubah adat kebiasaan ini sudah tenang-tenang dengan adat begini kok diterangkan Quran berubah. Nah itu namanya kan merubah. Qurannya merubah adat. Iya memang Quran itu merubah adat jahiliyah dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Maka Quran diturunkan itu karena sebelum Quran diturunkan wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Kamu itu dalam kesesatan. Tapi tidak ngerti kalau itu sesat karena tidak ngerti jalan selamatnya. Setelah kamu ngaji Quran, tahu oh menurut jalan selamat ini karena Quran itu menunjukkan kamu yahdi bihillahu manittaba ridwanahu subulas salam. Kalau kamu tidak mengkaji Al-Quran, dikiranya jalan yang kamu tempuh itu jalan selamat, padahal itu jalan sesat. Ngertinya kalau ini sesat, kalau mau ngaji Quran, kalau tidak cocok dengan Al-Quran berarti jalan sesat. Karena Quran itu menunjukkan manusia ila sirati mustaqim, ke jalan yang lurus. Selain jalan Quran semuanya jalan sesat. Maka Allah katakan wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan ikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Jalan selain Al-Quran itu menjauhkan kamu, memisahkan kamu dari jalan yang lurus tadi. Berarti kalau jauh dari jalan yang lurus berarti jalan yang sesat. Konangannya setelah ngaji, kalau tidak mau ngaji gak konangan. Wes nempuh jalan sesat tenang-tenang aja. Nah setelah ngaji, ternyata tidak cocok ini dengan Al-Quran. Nah kalau tidak cocok dengan Quran, jangan Qurannya suruh ganti. Ya. Tapi perilakumu itu gantinen sesuaikan dengan Quran. Maka Nabi sudah mendatangkan Quran yang lain, dia menjawab, Qul ma yakunu li an ubadilahu min tilqai nafsi. Katakan ya Muhammad. Ya, katakan, tidak patut bagiku ya, mengganti Al-Quran itu dengan kehendak diriku sendiri. Aku takut, saya hanya mengikuti Al-Quran ini. Takut kalau saya ganti Quran, takut hari perjumpaan dengan Allah nanti. Nah kalau orang yang tidak percaya dengan perjumpaan dengan Allah, berani aja gantiin Quran. No Quran, tinggalnya kan tidak yakin. Tapi Nabi yakin nanti akan hari bertemu dengan Allah. Kalau saya sampai merubah Al-Quran ini menurut diriku sendiri, saya takut hari berjumpa dengan Allah nanti. Apa jawaban saya nanti? Maka in atabiu illa ma yuha ilayya. Saya itu hanya mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah kepadaku. Yang diwahyukan oleh Allah kepadaku Al-Quran seperti ini. Saya tinggal suruh menyampaikan. Faman sya'afal yu'min wa man sya'afal yakfur. Kalau kamu iman dengan apa yang saya sampaikan itu imanlah. Kalau kamu kafir, tidak percaya, kafirlah. Jangan suruh mengganti. Jangan suruh Quran saya suruh ganti, tidak berani saya. Tinggal ini yang saya sampaikan dari Allah. Kamu boleh percaya, kamu boleh kafir. Nah, umumnya MTA di mana-mana oleh sebagian manusia dikatakan sesat karena menyampaikan Al-Quran. Dia tidak ngerti kalau Quran yang dia kaji di Al-Quran di MTA ini dengan yang kalau kamu punya Quran dengan di rumah-rumahmu sama. Hanya Quran yang di rumahmu nggak pernah dikaji, mung diwoco. Dibaca saja tidak ngerti artinya. Tidak ngerti artinya. Ya dah? Nah kok di sana kok ada yang mengkaji Al-Quran memahami artinya. Kok beda dengan perbedaan ini karena kamu hanya berdasarkan ya ikut-ikutan orang-orang nenek-nenek moyang dahulu tanpa dasar kebenaran. Maka sampai Allah mengatakan awalau kana abauhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Kalau kamu cukup mengikuti apa yang diwariskan bapak-bapakmu dulu, apakah kalau bapak-bapakmu, mbah-mbahmu dulu ya tidak berdasarkan pengetahuan la yaqiluna syai'an walayah tadun dan tidak berdasarkan petunjuk juga kamu ikuti. Ya, itulah. Maka ngaji akan tahu. Kalau dulu minta ganti Quran, kalau sekarang aja untuk ngaji nang MTA.
MTA aku yang dikaji Quran, aja itu neng daerah kene. Nanti tidak merubah keadaan di sini. Ya, setelah ada MTA ini jadi resah. Yang resah itu siapa? Yang resah yang ngaji apa yang tidak ngaji? Ya, yang tidak ngaji, yang sudah merasa nyaman dengan kebiasaan-kebiasaan jauh dari Quran itu, Quran diterangkan beda lah, resah. Wah, calonnya golek wong jak selamatan angel iki nggo. Itu ta? Angel golek wong jak selamatan. Saiki do ora gelem kok. Saiki golek tukang donga wae angel coba. Wis digaweke sajen tumpeng mungkari ndongane wae angel. Padahal sing arep mangan iki nek rung didongani rung wani. Gawe kambing nek rung ditungani rung wani mecah. Golek tukang donga angel sekarang. Ya itu lah kok Qur'ane sing disalahke. Ini bukan ngutik-utik amaliah orang lain, bukan, ini amalan Quran. Dan mestinya kalau orang yang beriman, wah ternyata apa yang saya lakukan dengan Qur'annya lain ini. Ya. Quran mengatakan menyembelih untuk sesaji itu haram. Kebiasaan saya, apa-apa kalau ada orang sesaji, mesti saya yang suruh beleh. Ya dulu kalau orang sajian-sajian ini sing kon beleh sapa? Pak Mudin. Nah iki kabeh do ngajine ente leh ku dadi Mudin tak ora kon belehke no iki kok ya ta. Nah, padahal nek beleh entuk ongkos di samping itu engko diterindase karo Coba dibaca, bukan ngomong saya, dibaca ayatnya. Ya. Surat Al-Maidah itu. Ayat 90. Surat Al-Maidah, surat ke-5 ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ini Quran, bukan ngomong saya ya. Perhatikan ayat itu, apa isinya? Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, jadi ketahuilah yang diseru ini orang yang beriman. Kalau kamu merasa beriman mesti memperhatikan ayat ini. Kalau kamu bukan orang yang beriman, anggap saja ayat itu gak ada artinya wong kamu bukan orang yang beriman. Rasa dirungokke. Tapi kalau orang yang beriman, ayat ini menyeru, hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya homer, minuman-minuman yang memabukkan itu namanya homer. Kullu muskirin homrun, setiap minuman yang memabukkan itu homer. Ya. Nah, setiap homer itu qaliluhu wa katsiruhu haramun, sedikit atau banyak itu haram. Nanti kalau homer, saudara ingin tak ngerasake sithik sak tetes rasane homer iki kaya ngopo? Haram. Sedikit atau banyak haram. Ndak, saya akan ngerasake tidak sampai mabuk. Nah, nek sampai mabuk itu haram, nek mau ngerasake kan ndak. Maka Nabi mengatakan qaliluhu, sedikitnya, wa katsiruhu atau banyaknya haramun. Homer itu sedikit, banyak, haram. Nah dikatakan oleh Allah itu perbuatan setan, jangan diikuti kalau kamu ingin untung. Kalau tidak ingin untung, ikuti. Maka tahun baru kemarin 17 orang yang mati karena homer. Di mana itu? Di Purwokerto. Purwokerto Jawa Timur apa Jawa Tengah? Mojokerto, Ustaz. Mojokerto, Jawa Timur apa Jawa Tengah? Jawa Timur. Lah katanya sing aneh-aneh Jawa Tengah. Jawa Timur itu lah. Sing ngomong wong Jawa Timur itu dulu. Sing aneh-aneh Jawa Tengah. Jawa Tengah ada Syekh Puji, ada Syekh Asu Kino. Gitu kan? Jawa Tengah. Nah, ini Jawa Timur.
Maka Quran itu bukan untuk Jawa Tengah, bukan untuk Jawa Timur. Siapa saja yang mengikuti Al-Quran, pasti selamat. Siapa yang mengabaikan Quran, pasti celaka. Dalam Quran mengatakan khamr itu perbuatan setan dong kamu ikuti. Tahun baru seneng-seneng nyambut datangnya tahun baru mati. Karena kelebihan dosis minum khamr. Sebelum itu di Purworejo 12 orang juga mati karena minum khamr. Masa begitu tidak menjadi ayat? Quran dikaji kok malah dilarang, dioprak-oprak. Ya toh? Apa gendong mati kabeh minum khamr? Lah kalau ngaji Quran tahu, oh khamr ini perbuatan setan. Saya manusia. Mestinya saya tidak minum perbuatan setan, enggak saya lakukan. Tapi kalau saya manusia setan, lakonono. Akibatnya mati. Ya toh? Nih malah penak mati ra ya utang kan gitu kan. Ya rasa nek kepengen mati penak. Nah, itu khamr. Judi. Judi itu ya perbuatan setan. Ya toh? Maka jangan kita ikut-ikut. Jangan kita akrab persaudaraan seperti persaudaraannya orang judi. Orang mau berangkat judi kita rukun, berangkat bareng hampir-hampiran malah. Hampir-hampiran, ayo nanti guyon, nanti disuguh minum, makan snack, minum ya bareng. Enak satu, ngedeke konferensi meja bundar. Ya dah. Ya. Jangan dikira itu persahabatan akrab, satu sama lain ingin membunuh saudaranya. Mangkat bareng mulai bareng, tapi nanti di meja judinya itu, saya akan membunuh kamu, kamu membunuh saya, kamu akan merampas harta saya akan merampas harta kamu. Itu persaudaraan dalam judi. Reneng perjudian, orang rebut bandane liyane reneng. Sanggup piro? 10 juta, harus tak kuras habis nih. Neng aku, gitu. Nah, kono yang kono sama. Nah, itulah persaudaraan dalam judi. Maka dikatakan oleh Allah, khamr dan judi itu menimbulkan kebencian dan permusuhan. Ayat berikutnya dibaca. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu. Nah, lantaran khamr dan judi. Sesungguhnya itu tadi perbuatan setan. Sedang setan menjadikan manusia supaya timbul kebencian dan permusuhan lantaran minum khamr dan judi. Maka kalau di mana-mana terjadi minum khamr dan perjudian, mesti sering terjadi keributan. Ya. Perkelahian. Karena podo mabuk, ya. Di samping mabuk, judine kalah, tambah anyel sama permusuhan. Walaupun tadi temannya berangkat bareng, permusuhan. Itu Allah yang mengatakan. Maka oleh Al-Quran diberantas itu. Kalau kamu ingin beruntung, tinggalkan itu. Diterangkan oleh Allah, lantaran minum khamr dan judi itu menimbulkan kebencian dan permusuhan. Ya. Maka apakah kamu tidak akan berhenti dari perbuatan itu? Fahal antum muntahun. Nah, itu. Kok malah tidak boleh. Berarti kan seneng. Biar perjudian, mabuk-mabukan biar berkembang. Jangan dikaji Quran. Kalau Quran nanti dikaji, melarang perbuatan judi, melarang perbuatan khamr, melarang perbuatan saji-sajian itu nanti. Ya, ayat sebelumnya tadi, wal ansab, berkorban untuk berhala, itu maksudnya berjudi. Apa itu? Bersesaji. Nanti menyembelih, tujuannya untuk berhala, untuk sajen. Ya. Misalnya yang biasa tiap tahun itu katanya sendiri belum pernah melihat. Ini yang saya katakan katanya loh ya. Mbuh tenan bura mong katanya. Saya katanya ya tandakan katanya wong. Saya belum pernah melihat dari katanya
Pabrik tebu itu setiap akan giling mesti memilih apa? Kerbau. Kepalanya ditanam itu katanya. Tenan apa enggak tahu. Nek ngono tenan itu namanya menyembelih untuk berhala. Nek ngono tenan loh. Kalau tidak ya tidak, saya tidak tahu nyatanya. Hanya katanya seperti itu. Sekarang bukan katanya, nyatanya sekarang. Saya tahu sendiri, pernah ngalami sendiri lah itu nyatanya. Ketika saya masih ikut bapak saya dari petani, ikut ibu saya, setiap akan memulai nanam padi itu menyembelih doro. Terus disambel ke kambil. Ya, terus dikai godong turi itu. Terus dibawa ke sawah katanya untuk supaya tanaman padinya nanti subur. Nah, terus itu di tulaan-tulaan itu dipendemi gedang. Terus disebari di pojok-pojok sawah, sebari godong turi. Nah, itu lah. Dan nanti kalau wiwit metik pari itu tadi ya begitu. Menyembelih doro, sambil kambil itu, terus bancaan di sawah. Nah, doro yang disembelih untuk sesaji supaya sawahnya subur, supaya nanti panennya banyak, Mbok Srine tidak ngamuk. Nah, itu namanya itu menyembelih untuk berhala, ansop. Ya ternyata itu rijsun min amali syaiton. Itu nyatanya, bukan katanya. Akan membakar batu merah. Dulu ya begitu. Lek ayam, lek apa kok yang takir, kok nggon boto sing arep diobong kuwi ben dienggo sesaji nanti biar batu merahnya mateng semua. Nah, arep ngeteki omah ya begitu. Nah, itulah. Itu ternyata setelah kita kaji Quran, oh ternyata itu perbuatan setan. Nah, monggo sing yang mengadakan gitu itu ya ustadz itu yang nyembelih sapi malah ustadz. Nah ya ustadz itu membantu setan. Ya kok ngerti? Yang ngandani Allah itu kok Quran itu. Kalau kamu udah ngaji tidak bakal ngerti itu. Tidak bakal ngerti. Nah, nyatanya ya enak itu, enak. Ya. Makanya itu kalau kamu dihilangkan itu rugi kamu, wong iwak enak kok. Nah kita tidak menyuruh mereka meninggalkan, tidak. Karena ayat tadi seruannya kepada orang yang beriman. Orang yang beriman diperintahkan oleh Allah judi, homer, judi, menyembelih untuk sesaji, ya, mengundi nasib. Nasibnya ada ketergantungan dengan sesuatu benda yang disebut azlam tadi. Ya, menentukan nasibnya. Itu semua rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Kalau kamu beriman, tinggalkan itu semua supaya kamu beruntung. Nah, yang merasa tidak beriman jangan merasa terusik oleh ayat ini, terus no. Tapi orang yang merasa beriman ditunjukkan oleh Allah, kalau kamu ingin beruntung, tinggalkanlah ini. Tinggalkan. Apa salahnya di mana yang kita kaji itu? Kita tidak melarang orang yang tidak beriman, silakan terus begitu. Yang beriman, Allah menyeru tinggalan itu. Supaya kamu beruntung. Jadi menyembelih untuk berhala itu perbuatan setan. Maka sembelihan menurut Islam yang dihalalkan itu, satu, menyembelih untuk ibadah. Ya, ibadah. Untuk ibadah itu misalnya untuk korban, untuk akikoh, maka disebut nusuk. Inna sholati wa nusuki. Sesungguhnya sholatku dan nusukku. Nusuk itu menyembelih hewan, tujuannya ibadah. Contohnya korban, akikoh, dam, itu ibadah, itu nusuk. Itu. Yang kedua, menyembelih untuk dijual. Yang ketiga, menyembelih untuk dimakan sendiri tanpa ada kaitan apapun. Ya, silakan. Itu menyembelih yang dibenarkan.
Penyembelian yang dibenarkan itu untuk dijual, untuk dimakan sendiri, untuk beribadah. Kalau menyembelih untuk selain itu, saya menyembelih ini karena akan nyelamati anak saya menyembelih ini karena akan mendirikan rumah, saya menyembelih ini karena akan ya memetik padi, nah, dan sebagainya. Nah itu azlam, apa itu? Ansab. Ansop. Menyembelih untuk hewan, untuk apa? Korban binatang, untuk apa? Untuk berhala. Hukumnya haram. Ya, apalagi yang kurang jelas?